Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nama saya Ahmad Sofyan Edi. Ya, ini melanjutkan cerita yang kemarin ya. Yang tadilah yang dibawakan saudara kita, yaitu Mas Bayu Samudra katanya. Ya, nggak mau disebut nama aslinya ya. Dan teman kita yang satunya yaitu Mas Siva. Mungkin yang belum menonton ceritanya nanti bisa dicek video yang pertama. Kita lanjut video yang kedua. Ya, di sini saudara saya Mas Siva mau menceritakan sebuah kisahnya. Mari kita coba dengarkan apa yang akan dia ceritakan. Ya, silakan Mas Siva. Ya, Mas Robi. Ya, lanjut lagi cerita. Ini kan temanya kan kita berbagi pengalaman, pengalaman kisah atau perjalanan sebuah manusia dari berbagai macam cobaan dan insan yang beriman, dengan kisahnya masing-masing ya Mas ya, cerita sekedar ingin berbagi pengalaman. Langsung saja Mas, saya ingin berbagi cerita perjalanan hidup saya yang mungkin tidak banyak orang tahu karena kita orang biasa, tapi berat dan mudahnya tergantung siapa yang menjalaninya kan. Menurut saya berat karena saya sendiri merasakan berat. Saya merasakan betapa salah kita mencintai. Ini judulnya gitu, salah mencintai. Ya, kayak sinetron ya. Waktu kecil saya terakhir seperti biasa anak-anak pada umumnya, kita sering bermain dan kadang-kadang bermimpi tentang masa depan yang indah tentunya, dengan kisah drama yang seperti di film-film, harus sempurna, harus perfect, dan seperti film-film pada sekarang yang susah tersempurna. Ternyata di kehidupan nyata tidak seindah atau semulus pada apa yang kita bayangkan dan kita cita-citakan. Benar. Saya terlahir dari 7 bersaudara dan kebetulan bukan orang miskin tapi orang sederhana, bukan kaya atau miskin, tapi saya selalu menganggap diri saya, keluarga saya itu sederhana. Orang tua saya hanya bisa mencari, waktu dulu pekerjaannya hanya mencari ikan. Dia bukan punya tambak atau punya lahan, dia hanya mencari ikan di sungai, di laut. Ya, kalau di sawah pun kuli. Orang tua saya itu memang terbiasa dididik untuk bercocok tanam di sawah. Saya selalu berdebat dengan orang tua saya, selalu memikirkan bahwa saya itu anak masa kini. Maksudnya di zamannya itu sudah berhenti, sudah selesai. Sekarang zaman kita. Saya selalu berpikir anak gaul. Istilahnya gini, momen orang tua kita dulu kan sudah zaman dulu. Ya. Jadi kisah kita kan zamannya udah berubah Pak. Kita selalu, kalau anak kecil ditanya sekarang, zamannya udah nggak gitu. Sekarang zamannya gini-gini, kita selalu sekarang milenial ya Mas. Ngeyel istilahnya. Bahkan saya selalu membantah, ya, katakan waktu itu punya selalu berseberangan dengan orang tua. Orang tua kok gini toh, orang tua kok gini. Ternyata semua yang dilakukan orang tua, semua perkataan orang tua yang baik secara logika, ilmu apapun, itu ternyata tidak ketemu. Itu rumusnya nggak ada, ini rumusnya nggak ada. Ternyata tiap omongan mereka itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Salah satunya yang paling saya kadang-kadang sesali di perjalanan hidup saya, orang tua itu bisa carikan gimana perasaan sampean misalnya jadi orang tua saya, bisanya carikan, tapi anaknya nggak suka makan ikan. Bisanya bapak saya carikan, tapi saya tidak mau makan. Nah itu, maksudnya gini loh, betapa menderitanya seorang ayah ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya dan keluar sampai di rumah mungkin dengan keringat, baju basahnya di sungai, kehujanan, malam-malam pulang pagi, ternyata apa yang dia cari itu tidak dihargai. Misalnya anaknya itu menolaknya,
Perasaannya dulu saya nggak memikirkan seperti itu, saya nggak pernah berpikir sejauh itu. Ketika itu kadang-kadang orang tua saya selalu menukarkan ikan itu untuk lauk kesukaan saya, seperti kadang ayam, kadang telur, kadang berhutang sana sini ke warung hanya untuk sekedar saya mau makan. Saya sangat dimanja Mas waktu kecil, sangat dimanja oleh orang tua saya. Jadi saya selalu meminta apapun harus dituruti karena namanya anak kecil, dan itu rasa sayang orang tua saya itu malah kadang-kadang membuat saya itu lemah. Jadi seolah-olah saya itu harus dibantu, harus diurusi apa-apa. Dan ketika saya tumbuh dewasa, saya selalu bermimpi menjadi orang berhasil, orang besar. Saya selalu umum lah, setiap manusia atau anak muda yang masih muda ingin hidupnya maju pesat dan berhasil sukses lah. Tapi kenyataannya sampai detik ini banyak kegagalan dalam kehidupan saya yang ternyata saat saya pelajari dan saya resapi renungi dalam kisah saya. Kenapa? Karena ridho orang tua. Bukan orang tua itu nggak meridhoi, bukan semua kegiatan saya orang tua tidak meridhoi, tapi perbedaan kita sama orang tua, egois kita sama orang tua kalau belum selesai. Contohnya rasa sayang kita kepada orang tua itu biasanya, contoh kita dapat rezeki, saya lah, nggak kita, beda orang, saya dapat rezeki, saya nggak pernah memikirkan apa yang orang tua mau, apa yang orang tua harapkan, apa yang orang tua butuhkan. Saya selalu ke mungkin pacar lah waktu itu, atau mungkin teman-teman lah, kadang-kadang mempersekiankan orang tua. Dan saat kita tidak punya apa-apa, kita selalu mengeluh ke orang tua. Saya selalu meminta, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Kalau nggak punya pun kita memaksakan, jual inilah, dan mereka selalu, walaupun dengan susah payah kadang-kadang, memberikannya kepada kita. Tapi di saat kita punya, kita pengen jalan-jalan, saya pengen jalan-jalan, nggak pernah terpikirkan aku pengen ngejek orang tua aku ke sini, aku pengen jalan-jalan sama orang tua aku ke sini. Hal-hal seperti itu orang tua tidak mengharapkan, tapi saya lihat di sekeliling saya, di umur saya sekian orang yang berhasil, itu orang yang besarnya, yang dulunya kecilnya sama saya, yang rata-rata berhasil, orang yang patuh dan taat kepada orang tuanya. Masnya bisa cek di sekitar sini, anak-anak yang mungkin yang taat, maksudnya yang apa ya, yang sama orang tua itu betul-betul apa-apa izin, apa-apa ceritakan, dan apa-apa kalau orang tua menolak dia walaupun tidak nyaman, dia kadang-kadang mengalah, rata-rata berhasil. Saya lihat itu sekarang baru tahu. Ya, teman-teman orang yang dulu saya teman ajak main, dia tak mau, orang tuanya nggak boleh. Dia ayo Rono, Rene, orang tuanya suruh Rene, dia menolak, dia nggak ikut. Mereka lah yang berhasil. Bukan berarti apa ya, emang itulah orang tua. Seperti itu. Ridho Allah ridho walidain. Dan yang saya bikin nangis, kadang-kadang menangis diri sendiri itu, saya merindukan kasih sayang orang itu, merindukan kok saya merasa nggak dicintai, padahal ada cinta yang luar biasa, ada kasih sayang Tuhan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dititipkan kepada orang tua kepada saya, tapi saya tidak melihat itu. Apakah kita melihat apa yang dilakukan orang tua kita untuk kita saat kita nggak pernah melihat? Nggak sadar saat kita mesti diuji, melihat bahwa kenapa semua Tuhan, maksudnya kenapa jalan ini tidak mulus, karena kenapa orang tidak mencintai kita, nggak bisa melihat kita sebagai orang yang kelihatannya, maksudnya neng ati ki so gawe anteng wong, ternyata bagaimana orang lain bisa melihat kita baik sedangkan kita tidak bisa melihat kebaikan orang tua kita. Habis banyak orang tua saya ngurusin saya itu bukan main-main,
Bahkan saya pernah urusan sama kepolisian, dan saat itu teman-teman saya semua tidak mau mengerti dan tidak mau mengurusi. Siapa yang ngurusi? Orang tua kita. Dari mana uangnya? Sedangkan dia hanya tukang mencari ikan di laut. Intinya gini kok Mas, maksudnya intinya cerita ini intinya untuk pemuda-pemuda di sana atau orang-orang yang bentrok atau crash sama orang tuanya, yang merasa apa ya, nggak nyaman sama orang tuanya. Coba pikirkan, karena ridho Tuhan itu apa Mas? Ridho Allah, ridho walidain. Ridho orang tua itu ridho Tuhan itu tergantung ridho kedua orang tua. Seperti itu. Saya pernah bahkan sejahat itu sama orang tua. Saya pernah melakukan kejahatan betul-betul luar biasa sama orang tua saya. Bahkan saya merasa saat saya sudah bisa berpikir, kamu tuh iblis. Saya merasa saya itu iblis. Kenapa? Niat orang tua saya itu dengan kesadarannya dia mau naik haji. Waktu itu saya hanya berpikir tidak mengikhlaskannya. Kenapa? Karena memberikan sayang uang itu loh. Sayang uang itu, kenapa buat hanya sekedar naik haji. Padahal kan aku merasa belum mampu, kenapa naik haji. Saya berpikiran sejahat itu. Padahal kita lihat dengan sisi saya selalu, kenapa tidak buat modal saya, atau kasihkan saya bikinkan rumah, belikan mobil. Saya sejahat itu. Saya tidak pernah meridhoi orang tua saya pergi sana. Walaupun saya tidak mengucapkan, saya betul-betul merasa jahat saat itu. Dan ketika kita belum sadar, merasa itulah saya kok nggak diurusin, kok nggak dimodalin, uang malah buat naik haji. Apa jahatnya itu? Padahal kita bukan yang cari uangnya. Ya. Itu pun membuat orang tua kita itu susah. Walaupun kita tidak ikhlas, orang tua belalai selalu ono cobaan, karena ono sing buruk ikhlas ya. Banyak. Jadi ini yo belalai yo, memang kat diundur, ono corona. Karena apa? Karena mungkin aku merasa aku belum ikhlas waktu itu. Tapi sekarang sudah ikhlas, dan betul-betul lebih ikhlas bahwa semua tujuannya orang tua itu bukan untuk namanya haji, bukan untuk dia dipanggil haji, karena saya tahu ekonomi orang tua saya bukan untuk buat keren-kerenan nama itu, karena dia impiannya Mas. Bahkan bagaimana orang yang begitu sayang sama sampean, terus punya impian yang mungkin sangat bagus, sangat mulia, tapi kita bahkan tidak kasih keikhlasannya. Iblis dalam jiwa saya itu betul-betul luar biasa waktu itu. Saya merasa betul-betul zalim, betul-betul anak yang tidak berbakti, atau anak yang sangat istilahnya tidak layak. Walaupun orang tua itu tidak mengeluh atau tidak komplain, tapi dia itu selalu menganggap itu anakku. Seperti apapun, dipandang orang sehina apapun, orang tua kita selalu bilang itu anakku. Itulah orang tua sebenarnya. Dan sekarang itu orang tua udah jadi pergi ke Mekah. Insya Allah tahun ini jadi. Dan apa ya Mas, saya melihat saya bisa mencintai orang tua saya bisa mencintai dalam merenung hati saya, betul-betul mencintai orang tua saya, dan mengenal, bahkan mengerti cinta orang tua saya itu di umur 32 tahun, baru mengerti, baru merasakan bahwa selama 32 tahun ada orang yang mempunyai cinta luar biasa kepada saya. Yang selama ini saya selalu, kenapa saya selalu sendiri, kenapa selalu saya begini. Ternyata Tuhan selalu mengabulkan apa yang kita harapkan, tapi kita kadang-kadang tidak melihat orang yang kadang-kadang Tuhan sudah memberi cinta dan kasih sayang luar biasa. Biasa kita itu apa yang di depan mata kadang-kadang kita tidak bisa melihat. Saya nangis waktu itu, nangis karena semua kegagalan saya membuat saya merasa bahkan malu, bisa katakan sudah tidak punya kepercayaan diri untuk apapun, karena
bahkan saya mencintai seorang wanita dulu melebihi mencintai, bahkan bukan orang tua lagi, melebihi cinta saya ke Tuhan. Itu sangat mengerikan. Mencintai seorang makhluk ciptaannya, bahkan kita mencintai seseorang yang berlebihan, itu pun sangat tidak baik, sangat mengerikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Di saat kita mencintai seorang tapi di luar batas, itu efeknya luar biasa, Mas. Karena Tuhan pun tidak meridhokan. Karena kenapa kau tidak membalas rasa sayangmu, rasa sayang orang tuamu yang begitu besar dengan cintamu yang sama kepadanya, tapi kamu minta cinta kepada orang lain. Jangan di depan matamu setiap hari, saat dunia menolakmu, siapa yang menerimamu, siapa yang masih menganggapmu. Apakah dia meminta kamu harus memberikan saya A, B, B? Dia hanya ingin kita bahagia, kan? Itulah orang tua. 32 tahun baru saya bisa mencintai orang tua saya. Dulu menganggap orang tua pun ya biasa, itu orang tua, saya anaknya. Sekedar kita nggak mau orang tua batuk misalnya, sakit, kadang kok batuk dong, ngopi obat, seolah-olah kita itu malah sedikit marah, kok batuk, padahal batuk itu kita marah ke orang tua. Batuk ngopi obat, ngomong orang tua itu gini kok gini. Kita selalu membenarkan diri kita dan menyalahkan orang lain. Bukannya batuk ayo kita berobat, atau ayo kita apa. Jadi itu aku mau tanya, Mas. Itu titik baliknya itu seperti apa ketika kamu itu sadar? Titik baliknya berarti dulu kan kamu benar-benar contohnya yang tadi naik haji, kamu aja nggak ikhlas, nggak terima gitu. Nah itu apa hal-hal yang bisa situasi apa dan membuatmu bisa menerima dan sekarang benar-benar sangat menyayangi orang tua? Itu titik baliknya tuh seperti apa? Situasi itu kamu lagi apa, lagi di mana, lagi ada apa kayak atau gimana gitu loh? Yang pertama, lebih presisinya seperti apa? Yang pertama saya keingat saya itu mencintai orang tua pun kemarin kok, baru umur di saat saya sering bahkan mencari ketenangan, berdoa kepada Allah Tuhan kita, maksudnya berdoa, kenapa hidupku seperti ini. Bahkan saya sering tidur di masjid, sering tidur di jalan, maksudnya nggak pulang, tidur hanya untuk mencari kenapa kok jalan kisah hidupku itu seperti ini. Saya mencari kenapa. Saya tidur di masjid, maksudnya nggak pulang, tidur orang lain, nggak ada yang peduli. Dan saat itu saya membawa masalah juga, saya ada sedikit masalah keuangan, dan saya tahu orang tua saya itu nggak mampu. Saya udah sekian kali misal kata menjadikan barangnya orang tua itu, misalkan motor apa, saya jadikan puluhan kali, Mas, belasan lah, jangan puluhan, belasan kali saya. Kalau nggak punya uang apa-apa, misal kata teman saya, kita ayo jalan-jalan nonton bola, nggak punya uang, itu lah titik baliknya. Kembali ke titik balik saat ya saya mulai mencintai orang tua, saat itulah saat baru saya tahu bahwa saat kita nggak jadi siapa-siapa, saat kita jatuh di titik yang paling kita misal kata istilahnya kalau bahasa sekarangnya kita nggak punya apa-apa, bahkan teman kita itu untuk nganter kita kemana itu kadang-kadang setengah hati tuh. Setelah berteman sama kita pun sudah say hi saja, makanya kita berteman, kadang ada teman yang hanya teman senang lah, itulah. Ya sadarnya ketika dunia itu menolak saya, bahkan saya gagal dalam berumah tangga, maksudnya saya ada faktor kadang-kadang banyak macam-macam, dan saya merenung, saya pergi ke sana ke sini mencari ketenangan, dan ternyata jawabannya adalah saat kau ingin dicintai dunia, cintailah orang tua.
Ya melihat itu Mas juga salah satunya, melihat orang-orang itu apa teman-teman kita waktu kecil dan kita tumbuh dewasa, melihat semua rata-rata orang yang takdim ke orang tuanya itu hidupnya tenang. Saya pernah punya teman bahkan sebrengsek saya waktu itu, makanya dia pun kerja di bagian penagihan utang itu kan kesannya kan keras Mas, kita nekan orang dan apa kan. Kita harus maksa orang dengan nggak mau peduli kamu punya uang nggak ya harus bayar. Kita kan jasa penagih utang. Kenapa teman saya itu begitu mulus perjalanannya, maksudnya bisa simpan uang, bisa beli ini itu, bisa nafkahi keluarga. Padahal sama kerjaannya sama-sama seperti saya. Tapi kenapa dia langkahnya dan akhirnya pun dia bisa bekerja di Korea dengan biasa saja, nggak ada halangan dalam pas kerja di koperasi apa di jasa penagihan utang itu sama-sama. Tapi langkahnya saya tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa mengumpulkan uang, bahkan orang tua sering nomboi, saya pun sering nomboi jual ini itu karena apa. Tapi teman saya itu dia, padahal kenapa kita jalannya sama-sama, kenapa dia kok mulus banget. Saya main ke rumahnya, dia pun biasa karena temen apa-apa terus suruh makan apa saat ayo mari kita berangkat kerja. Kau tahu Mas, dia mencium tangan orang tuanya padahal umurnya udah hampir 30 kan. Dia tidak pernah malu mencium tangan orang tuanya di depan temannya. Mak, saya pamit kerja dulu. Saat itu saya merinding, dan ketika berapa bulan kemudian saya keterima di Korea dan mau berangkat, dan akhirnya berangkat, saya melihat sebejat-bejatnya anak itu, teman saya itu, langkahnya diridhoi oleh orang tua. Jadi kenapa beda sama kita, sama-sama dalam jalur yang sama, dengan proses yang sama, tapi kenapa kita sulit banget dan dia kok mulus banget ya. Salah satunya itu contoh ya, dalam kerjaan hal yang buruk, kalau orang tua pun meridhoi langkahnya, belalai gampang. Saya lihat seperti itu dalam kehidupan saya melihat itu. Yang lain yang jadi dokter, yang punya keluarga yang tenang, nggak kaya, nggak apa, tapi kehidupannya tenang, keluarga nggak kena masalah apa-apa, itu nggak pernah jadi omongan yang tenang. Orang tua. Kenapa saya selalu mengatakan itu kepada teman-teman atau anak muda yang berseteru dengan orang tuanya? Andaikan kamu itu belum ada apa-apanya, usahamu sekuat apapun, modalmu sebanyak apapun, saat orang tuamu kau sakiti, niscaya percuma langkahmu. Paling saya lihat semua artis atau apa yang berseteru sama orang tuanya, di kamera pasti lihat oke biasa, tapi batinnya saya pastikan menderita. Ya, paham. Sejahat-jahatnya orang tua itu, dia adalah tangan Tuhan yang dititip, yang disuruh menjaga kita, karena dia tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itulah orang tua. Saya bisa mencintainya karena orang tua saya itu betul-betul luar biasa. Saya tahu baru umur 32 tahun. Bayangkan, baru sadar. Baru saya keinget kalau makan nasi goreng, orang tua saya belum makan ini, orang tua saya suka ini, saya mau belikan dia. Saya hampir 30 tahun yang lalu, saya makan enak, saya kepikiran pacar saya senang kalau makan ini, saya makan enak, wah temanku pengen durian, sedangkan orang tua pengennya apa, kita nggak pernah kepikiran. Kenapa Tuhan ingin akan memberikan saya kemudahan, sedangkan kau tak bisa melihat Tuhan? Intinya seperti itu. Orang tua adalah sumber ketenanganmu, kebahagiaanmu. Saya pastikan apapun kata orang tuamu, seburuk apapun orang tuamu, dia satu-satunya sementara ini jalur menuju surga atau neraka dengan bagi semua orang, semua yang membenci orang tuanya, semua yang berpikir bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik kepada orang tuamu, tapi kok orang tuamu melakukan kamu seperti itu, kamu belum tahu apa-apa. Kalau kamu mencintai orang tuamu, katakan
ungkapkan. Jangan seolah-olah kamu mencintai orang tuamu dalam diam, nggak ada. Karena batin orang tuamu itu kalau dibikin tenang, kemudahan, Allah akan memberikan kemudahan yang luar biasa kepadamu. Cukup, Mas. Udah. Silakan. Terima kasih. Ceritanya sangat benar-benar Pusing ya? ya, bukan pusing. Teman saya ceritanya benar-benar ternyata sangat menyentuh banyak hikmah bagi kita semua ya. Karena di luar sana, sedangkan saya sendiri pasti banyak, pasti ada problem dengan orang tua, pasti banyak, dan kita sulit untuk menyelesaikannya. Dan mungkin dari cerita saudara saya ini, Mas Siva, bisa diambil hikmahnya karena ridho Allah ridho walidain itu emang benar-benar yakin. Karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Untuk masalah kebaikan, keburukan, bahkan ketika kita dalam masa buruk ya Mas. Ini saya ambil contoh bukan cuma seorang yang baik. Anak nakal pun bisa lancar. Karena sekarang banyak preman-preman, orang yang nakal, hidupnya kelihatan enak. Nah, kadang dia mau apa itu mau semua. Sedangkan itu perbuatan yang kurang baik. Apa dalam itu? Kenapa? Karena dia dengan izin orang tua, dia benar-benar orang yang takdim sama orang tua, sangat menghargai orang tua, menyayangi orang tuanya itu. Nah, menyayangi bukan hanya kata-kata tok, iya, benar-benar dari relung hatinya iya, itu. Aku banyak cerita dan banyak pengalaman seperti itu. Emang benar-benar orang tua itu benar-benar lah, itu benar-benar ngefek apapun yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan terhadap orang tua itu ngefek ke diri kita. Bahkan ketika kita bertengkar, ini kehidupan kita tidak akan lancar. Pasti ada Mas. Ketika baik, rezeki atau apa itu bisa enak lancar. Pengalaman banyak lah. Karena hal yang problem orang-orang benar-benar yang nakal, benar-benar nakalnya lebih. Kayak seperti contoh Mas Siva yang tadi dulu apa Mas, itu Mas Bayu yang dulu dia seperti apa itu, banyak orang seperti itu. Tapi kadang kita lihat itu hidupnya kok mulus, senyum, ya, guyonan, ya, seperti apa dia ngelakuin apa enak. Itu ternyata ketika aku dekat dengan dia dan berbagi cerita, ternyata itu orang tua itu benar-benar ngefek siapapun dia. Nggak cuman orang yang kelihatannya baik, ibadahnya baik, bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang dekat dengan orang tua, baik dengan orang tua, apapun yang dia lakukan atas izin orang tua, itu hidupnya akan mulus. Mungkin dari itu kita bisa ambil hikmahnya untuk kita renungkan, kita lakukan. Jangan benci orang tuamu, sayangi orang tuamu. Seperti apapun dia orang tuamu yang wajib kamu sayangi. Sesayang-sayang pun kamu terhadap siapapun atau terhadap orang tua lebih menyayangi. Ya seperti itulah cerita dalam video kali ini. Pasti ini sangat banyak hikmah lah, manfaatnya kita ambil, dan hal yang buruk jangan kita tiru. Untuk anak-anak yang broken home, yang jauh dari orang tua, sayangi orang tuamu, perbaiki hubunganmu dengan orang tua, supaya hidup kita bisa lebih baik ke depannya. Kalau nggak percaya, cobalah terus bersih tegang dengan orang tuamu. Apa yang kamu dapat sekarang saat kamu mengalahkan orang tuamu, atau lebih menang sama orang tuamu, lebih bangga dengan dirimu, teruslah lakukan. Kalau kamu betul-betul mau kesiksa batinnya. Terima kasih Mas Siva atas ceritanya. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua ya. 32 tahun ya Mas, baru bisa mencintai orang tua loh Mas. Ngeri ya, saat umur kita nggak tahu kapan lagi, maksudnya. Itu hampir seperti saya Mas. Ya mungkin cukup sekian cerita dalam video kali ini. Silakan ambil hikmahnya, renungkan. Ya. Semoga kalian bisa menyayangi orang tua kalian, sayangi orang tuamu, sayangi keluargamu, sebelum kalian menyayangi teman-temanmu atau orang di luar sana. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang suka atau tertarik menonton video kami bisa like, subscribe, dan komen. Boleh juga share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.